Kitab Wahyu pasal 13 ayat 14 sampai 17. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang namun yang tetap hidup itu. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Amin. Nah, jadi di sini kita akan melihat ya dari firman Tuhan, yaitu ya apa tujuan dari antikristus ya atau dari dajjal ya di akhir zaman, ya apa tujuannya ya. Ya, jadi di sini antikristus ya mempunyai tujuan, yaitu ada dua hal penting ya yang dilakukan oleh antikris yang menjadi tujuannya ya, targetnya ya, yaitu yang pertama adalah membuat patung ya, mendirikan patung ya. Nah, jadi pada zaman antikris nanti akan ada patung ya. Di sini ada banyak orang menafsirkan patung ya, ada dalam arti secara rohani, ada dalam arti secara jasmani ya. Jadi bisa ya dalam arti rohani bisa patung ini ya, mungkin dengan hal-hal atau arti-arti lain dalam secara rohani. Nah, tapi yang pasti patung di sini adalah dalam arti secara jasmani atau fisik ya. Nah, jadi pada zaman antikris ya, ini adalah tujuan dari target ya program antikris atau iblis Lucifer, yaitu di sini yaitu akan mendirikan patung ya. Nah, patung antikristus ya. Nah, jadi tujuannya patung antikristus ini untuk supaya manusia menyembah ya, menyembah patung ini. Nah, jadi barang siapa yang menyembah patung ini sama dengan menyembah si pribadi antikristus ya. Dan apabila menyembah antikristus ini sama dengan menyembah iblis Lucifer ya. Jadi tidak secara langsung menyembah Lucifer ya, tapi melalui perantara ya dengan patung antikris, kemudian dengan antikris. Nah, jadi akhirnya adalah menyembah iblis Lucifer ya, seperti kita kembali dalam kitab Yesaya pasal 14 pada waktu di surga ya, Lucifer ingin seperti Allah ya, ingin menandingi Allah ya. Nah, ingin disembah seperti Allah ya, ingin duduk di tempat yang tinggi. Nah, jadi hal ini ya sejak pemberontakan Lucifer ya itu di surga ya sampai berjalan terus ya sampai ke zaman antikris ya. Nah, di sini tujuan yang pertama adalah mendirikan patung ya. Nah, di sini dikatakan bahwa patungnya yang pada zaman antikris ini bukanlah suatu patung yang sering kita lihat ya pada zaman sekarang, yaitu patung yang benda mati ya, yang diam aja gitu ya, yang tidak bisa bergerak ya, tidak bisa berbuat apa-apa ya, bahkan tidak bisa ngomong ya. Nah, tetapi patung pada zaman antikris ya ini akan bisa bertindak ya, bisa bertindak ya, bisa seperti manusia, bisa hidup ya, bisa bertindak ya, bisa bergerak ya. Nah, di sini dikatakan bahwa ia di sini adalah nabi palsu ya. Jadi nabi palsu ini adalah wakil dari antikris ya, atau asisten atau wakil dari antikris, dan juga adalah seorang tokoh agama ya. Maka di sini disebut dia adalah nabi palsu ya. Nabi artinya seorang tokoh agama ya. Nah, di sini dikatakan dia memberikan kuasa ya pada patung binatang itu ya, sehingga patung binatang itu bisa berbicara. Nah, jadi pada zaman antikris patung ini bisa berbicara, bisa bergerak, bisa bertindak begitu rupa ya, jadi seperti manusia ya, tapi tidak 100% manusia ya, tapi seperti manusia ya. Nah, sudah hampir menyerupai ke manusia ya. Nah, kalau manusia ya berarti 100% manusia ya. Nah, jadi di sini kita kembali bahwa iblis itu selalu ingin seperti Allah ya, ingin
menyaingi Allah, ya, ingin seperti Allah. Jadi kalau Allah ciptakan manusia, iblis juga mau ciptakan manusia juga, ya. Nah, tapi kalau Allah menciptakan manusia itu dengan kuasa Allah, ya, dengan kuasa Allah, yaitu kita akan membaca dalam kitab Kejadian pasal 1, pasal 2, yaitu Tuhan menciptakan Adam itu dari tanah, ya. Jadi tanah pada zaman Adam tidak bisa kita samakan dengan tanah pada zaman kita sekarang, karena tanah pada zaman Adam itu tanahnya belum dikutuk oleh Tuhan, ya, karena waktu itu belum ada dosa, ya. Tapi sesudah Adam jatuh dalam dosa, maka dikatakan Tuhan mengutuk tanah, ya, sehingga dari tanah itu keluar semak duri. Nah, jadi pada waktu Tuhan membentuk Adam, tanahnya itu tanah yang bagus, ya. Nah, jadi di situ Tuhan membentuk, ya, Adam, ya. Nah, jadi dibentuk, ya, segambar serupa dengan Allah, seperti Allah, ya. Kemudian Allah menghembuskan napas hidup itu, roh Allah, ya, kuasa Allah dihembuskan, ya, masuk ke dalam tanah liat yang Allah bentuk. Nah, akhirnya tanah liat ini menjadi makhluk yang hidup, ya, menjadi manusia yang diberikan nama Adam. Nah, jadi iblis, Lucifer, punya sifat yaitu iri hati, ya, punya iri hati, punya dengki, cemburu, ya, ingin disembah, ya. Karena itu iblis ingin seperti Allah. Nah, tapi bagaimana caranya? Ya, iblis tidak bisa memiliki kuasa Allah yang sempurna, ya. Jadi iblis memiliki kuasa, ya, yang dipadu, ya, itu kuasa dari malaikat, ya. Jadi waktu iblis di surga, dia diberi kuasa juga oleh Allah. Nah, itu kuasa yang Tuhan kasih sama Lucifer. Nah, ini kuasa awal dia, ya, kuasa malaikat. Nah, jadi kuasa malaikat yang Lucifer punya itu belum bisa menandingi kuasa Allah, ya, tidak bisa menandingi kuasa Roh Kudus, tidak bisa menandingi kuasa Tuhan Yesus. Nah, kita akan melihat, ya, pada waktu Musa dan Harun, ya, membuat mujizat, ya, di depan Raja Firaun, ya, di Mesir. Nah, sampai pada tahap-tahap tertentu tukang-tukang sihir itu tidak bisa, ya, membuat mujizat seperti yang dilakukan oleh Musa, ya. Artinya kuasa kekuatan dari tukang sihir ini ada batasannya, ya, sampai pada tulah yang keberapa, ya, itu udah tidak bisa diikuti, ya. Pada waktu Musa melemparkan tongkat menjadi ular, itu tukang-tukang sihir, ya, itu bisa, ya, mereka juga bisa buat mujizat, ya, tongkat menjadi ular, ya, bisa, ya. Tapi ketika sampai pada tulah-tulah tertentu, yang tulah keberapa itu tukang-tukang sihir udah tidak bisa mengikutinya, sampai terus, ya, sampai akhirnya sampai tulah yang ke-10. Nah, jadi kuasa iblis ini, ya, dia pun ada batasannya, karena Tuhan kasih dia bukan kepada Lucifer dulu, bukan kuasa Allah, ya, bukan kuasa Allah yang sempurna, tapi kuasa sebagai malaikat, ya, sebagai pelayan Allah, ya. Nah, jadi kuasanya masih di bawah kuasa Allah. Nah, jadi Lucifer, ya, iblis ingin menandingi Allah, ya. Nah, dia juga ingin menciptakan manusia juga. Nah, bagaimana caranya? Sedangkan iblis tidak punya kuasa Allah, ya, yang sempurna, ya, kuasa Allah yang dahsyat. Akhirnya iblis, ya, memadukan kepintarannya, hikmatnya, ya. Kita lihat di dalam kitab Yeskiel itu dikatakan iblis itu punya hikmat, ya, pandai. Nah, jadi dengan hikmatnya, kepandaian inilah maka yang kita kenal pada saat ini itu teknologi, ya. Maka inilah teknologi, ya. Itu adalah kepintaran si iblis, ya, Lucifer, ya, juga antikris, ya. Nah, itulah teknologi, ya. Sehingga dengan teknologi ini bisa diciptakan, ya, dan teknologi mengalami kemajuan, ya, terutama di akhir zaman, ya. Kalau kita lihat di dalam kitab Daniel, ya, di pasal yang terakhir itu dikatakan bahwa Daniel, meteraikanlah kitab ini, karena pada akhir zaman pengetahuan manusia akan semakin bertambah. Nah, jadi di akhir zaman pengetahuan semakin bertambah, juga teknologi semakin bertambah, ya. Nah, jadi disinilah di akhir zaman ini iblis sampai kepada tingkat, ya, kemajuan teknologi yang bisa dicapai oleh iblis, oleh Lucifer, oleh antikris, yaitu sampai kepada bisa menciptakan manusia, ya, yang hidup, yang bisa hidup, yaitu dengan teknologi, ya. Nanti dari teknologi ini dia akan dibantu oleh disertai dengan roh, ya, atau roh setan. Nah, jadi iblis nanti di akhir zaman, antikris, dia akan memakai teknologi, ya, senjata dia, kemudian akan memakai roh-roh, kemudian akan memakai manusia-manusia, yaitu manusia-manusia yang mengikut
antikris, manusia-manusia yang dipengaruhi oleh antikris atau oleh iblis ya. Nah, itu. Nah, jadi di sini kita melihat ya patung ini bisa bergerak. Nah, jadi di sini patung ini apakah batu ya atau logam kah atau kayu ya sehingga bisa hidup dan bergerak. Nah, tapi kalau kita renungkan, kalau itu adalah batu atau kayu atau logam, maka dari zaman dulu atau zaman sekarang ini, maka harusnya sudah ada barang itu ya, seperti yang dinubuatkan dalam kitab Wahyu pasal 13 ya. Nah, mungkin iblis, Lucifer bersama dengan anak-anak buahnya, malaikat-malaikat lain, mungkin mereka memadukan kuasa mereka ya, memadukan kekuatan mereka, kemudian mereka alirkan ya, mereka usahakan supaya batu itu menjadi hidup seperti kuasa Allah. Nah, itu kalau memang bisa, maka itu sudah terjadi dari dulu ya. Nah, tapi belum pernah kita dengar ya patung. Nah, tapi ini akan terjadi di zaman antikris ya, di akhir zaman Wahyu pasal 13. Berarti bukan kuasa itu ya, bukan kuasa sihir atau kuasa malaikat itu yang digunakan, atau kuasa setan ya, tapi itu adalah kuasa teknologi. Nah, jadi patung di sini adalah kuasa teknologi ya, kekuatan teknologi yang udah tinggi ya, yang pada zaman antikris, sehingga dia seperti manusia ya, seperti si antikris ini bisa ngomong, bisa bergerak, bisa bertindak ya, dan ingin disembah ya, dan juga udah diprogram-program ya. Nah, pada saat ini ada namanya kecerdasan buatan yang disebut AI ya. Nah, itu juga akan ditaruh pada patung antikris ini ya, sehingga dia punya kecerdasan seperti manusia ya. Tapi bagaimanapun tidak bisa 100% sempurna seperti manusia yang diciptakan oleh Tuhan. Nah, jadi di sini iblis ingin menyaingi Tuhan ya, dia ingin seperti Tuhan bisa menciptakan manusia ya. Jadi iblis ingin berkata sama Tuhan, aku nih bisa ciptakan manusia seperti engkau. Nah, gitu kira-kira iblis seperti itu ya. Jadi Tuhan, aku bisa ciptakan manusia seperti engkau juga. Nah, itu kesombongannya si iblis ya. Ya, nah, padahal kalau Tuhan tidak kasih waktu sama si Lucifer ini, Tuhan nggak kasih Tuhan punya rencana ya, dia pun tidak akan bisa ya. Nah, jadi kalau Tuhan dari dulu juga Tuhan bilang si Lucifer ini jatuh dari surga langsung masuk neraka disiksa selamanya, itu pun bisa gitu ya. Tapi Tuhan punya rencana gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi yang pertama tujuan dari antikris di akhir zaman itu dia akan membuat patung ya, supaya dia disembah ya, supaya manusia menyembah dia. Nah, kedua adalah yang sudah kita baca, yaitu suatu teknologi, yaitu tanda binatang ya, tanda binatang yang ditaruh pada kepala, dahi, dan pada tangan kanan manusia. Nah, ini juga teknologi ya, teknologi ya. Jadi bukan sesuatu yang secara spirit ya, maksudnya kayak jimat gitu aja gitu, atau mantra-mantra kayak gitu, atau kertas gitu aja. Tapi itu adalah barang teknologi. Nah, yang ditaruh di dahi ya, di kepala manusia dan di tangan kanan manusia, sehingga dengan dahi, dengan tangan manusia itu manusia bisa membeli, bisa menjual, bisa melakukan transaksi ya, bisa melakukan apa aja gitu ya. Semuanya itu, data-data itu sudah tersimpan di dahi, di kepala, dan di tangan kanannya ya. Nah, jadi ini udah semakin jelas ya kalau kita melihat teknologi, yaitu dengan cara di-scan itu, tangan bisa di-scan, dengan wajah itu bisa di-scan ya. Nah, ini nanti pada zaman antikris teknologinya akan semakin canggih lagi ya. Nah, jadi ini adalah dua ya puncak dari target dari si antikris ini, yaitu membuat patung antikris yang hidup. Kemudian kedua adalah menaruh tanda binatang ini kepada manusia. Nah, jadi tanda binatang yang ditaruh ke dahi dan tangan manusia ini punya tujuan untuk mengendalikan manusia, untuk mengontrol manusia, untuk menguasai pikiran, tubuh, jiwa, roh manusia, dan pada akhirnya adalah untuk membinasakan manusia, sehingga manusia tidak bisa bertobat lagi dan menjadi pengikut antikris ya, menjadi budaknya antikris ya. Nah, jadi menjadi manusia ya, jadi menjadi manusia ciptaan antikris, atau boleh disebut robot ya, manusia yang sudah direkayasa oleh antikris. Seperti tadi kita sempat membahas bahwa Tuhan itu ciptakan manusia. Jadi iblis juga dia selalu ingin seperti Allah, dia juga ingin ciptakan manusia. Nah, jadi inilah ya. Jadi manusia di sini adalah ada dua hal, yaitu dari benda mati, logam itu dibuat jadi manusia hidup.
Kemudian dari manusia yang hidup dibuat menjadi seperti robot, ya, supaya bisa dikontrol oleh antikris, supaya menjadi pengikut antikris, ya. Nah, jadi itulah diperbudak, ya, atau diperbodoh, ya, oleh si antikris, dan akhirnya dibinasakan nyawanya supaya menjadi pengikutnya, supaya menyembah dia, ya. Nah, jadi inilah bahaya dari tanda binatang ini, ya, yang sudah direncanakan, didesain oleh antikris. Nah, dari tanda binatang ini juga secara teknologi nanti ada pekerjaan roh, ya, pekerjaan setan juga, ya, yang akan bekerja dalam tubuh manusia. Sehingga kalau kita lihat di Alkitab itu, maka, ya, itu dikatakan dalam kitab Wahyu pasal 14 ayat 9 sampai 11, itu dikatakan bahwa setiap orang yang menyembah patung antikris dan menerima tanda binatang ini, ya, dia dihukum Tuhan, ya, tidak ada toleransi lagi, 100% dihukum Tuhan, ya. Jadi dilemparkan ke lautan api, disiksa siang dan malam. Mari kita akan membaca di dalam Wahyu pasal 14 ayat 9 sampai 11. 1, 2, 3. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, "Jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya, dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya, dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu, dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya." Amin. Nah, jadi ada 3 hal, itu menyembah antikris, menyembah binatang itu, kemudian menyembah patungnya yang bisa bergerak, bisa ngomong. Terus yang ketiga adalah menerima tandanya si antikris, ya, sebagai meterainya antikris, sebagai pengikutnya antikris itu di dahi dan di tangan kanannya. Ya, jadi di sini setiap orang yang melakukan hal ini tidak ada dikatakan bahwa mereka itu ketika menyesal, nangis atau bertobat diampuni Tuhan, tidak ada. Tapi 100% ini mereka dihukum oleh Tuhan, ditolak oleh Tuhan, ya, karena mereka udah dijadikan manusia robot, ya, udah dijadikan manusia pengikut antikris, ya, udah diubah, ya, oleh kemajuan teknologi yang udah dicapai oleh antikris, oleh iblis, ya, yang ingin menyaingi Tuhan, ya, ingin disembah seperti Tuhan. Nah, jadi inilah 2 tujuan utama dari antikris, ya. Selain begitu banyak hal yang direncanakan oleh antikris, tapi ini adalah yang sangat penting, ya, 2 hal ini, yaitu membuat patung untuk disembah oleh manusia, dan kedua adalah memberikan tanda binatang, tanda antikris ke dalam tubuh manusia. Jadi tanda binatang ini yang dimasukkan ke tubuh manusia ini bisa dengan banyak hal, dengan banyak wujud, apakah itu dalam bentuk cairan, apakah dalam bentuk benda padat, atau apapun juga. Nah, ini perlu, ya, hati-hati, ya, bagi manusia, ya, bagi umat Tuhan, perlu berdoa, bertanya sama Tuhan, ya, apakah barang-barang, benda-benda tersebut itu memang barang yang baik, barang yang sehat, barang yang benar, barang yang dikehendaki oleh Tuhan, ya. Jadi kalau kita tanya sama Tuhan, maka Roh Kudus Tuhan akan memberitahu kita, akan kasih petunjuk buat kita, sehingga pekerjaan antikris yang tersembunyi, yang terselubung akan disingkapkan, akan diketahui. Demikian, ya, 2 hal tujuan dari antikris di akhir zaman, itu membuat patung yang hidup, bergerak, dan bisa ngomong. Kedua adalah membuat tanda binatang, itu kemajuan teknologi yang dimasukkan ke tubuh manusia supaya manusia itu diubah, ya, DNA-nya diubah manusia, ya, menjadi manusia robot, ya, menjadi manusia ciptaan antikris, menjadi manusia pengikut antikris yang pada akhirnya jiwanya tidak bisa diselamatkan, ya, dihukum oleh Tuhan sampai selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Mari kita, ya, menolak, ya, setiap pekerjaan antikris, menolak setiap tanda binatang yang dijalankan oleh antikris, ya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.